Jika Anda disuruh menebak ya, provinsi mana di Indonesia yang ekonominya tumbuh paling ganas di awal tahun ini? Pasti tebakannya pusat industri raksasa di Pulau Jawa kan? Betul. Atau mungkin daerah di sekitar ibu kota baru yang memang lagi dibangun besar-besaran. Tapi Anda salah besar. Iya, sangat salah. Kita sedang melihat sebuah anomali luar biasa, di mana sebuah provinsi mencetak pertumbuhan ekonomi 13,64%. 13%. Iya, itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata nasional kita. Iya, sangat tinggi. Dan yang paling mengejutkan ya, mereka melakukan ini di tengah angka konsumsi warga lokal yang justru nyaris jalan di tempat. Betul sekali. Dan angka 13,64% ini bukan prediksi ya. Ya, Ini bukan perkiraan kasar. tepat. Dalam eksplorasi mendalam kita hari ini, kita berhadapan dengan sebuah tumpukan data yang sejujurnya membuat saya pribadi harus menghentikan aktivitas saya sejenak. Saya juga sempat baca ulang sih 2 atau 3 kali. Iya kan? Nah, kita telah mengumpulkan rilis data resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, terus kita padukan dengan laporan-laporan lapangan dari RRI, Antara, Ekbis NTB. Dan ada analisis juga ya. Betul, analisis yang sangat tajam dari seorang akademisi ekonomi, Dr. Iwan Harsono. Fokus kita, kejutan ekonomi di Nusa Tenggara Barat atau NTB pada triwulan pertama tahun 2026. Sebuah topik yang sangat memikat. Misi kita hari ini bukan sekedar membacakan deretan angka yang membosankan ya. Kita ingin mencari tahu bagaimana anomali 13% ini bisa terjadi dan apa mesin raksasa yang bekerja di baliknya. Oke, mari kita bedah topik ini. Mari. Kita mulai dari metrik utamanya dulu. Laporan BPS Provinsi NTB itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa secara year on year atau tahunan, ekonomi NTB di triwulan 1 2026 meroket. Meroket di angka 13,64% tadi ya. Betul. Nilai total PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto mereka itu menembus angka 52,62 triliun rupiah. Wow. Sebagai konteks untuk Anda yang sedang mendengarkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional kita pada periode yang sama itu cuma berada di angka 5,61%. Sebentar, biar saya perjelas nih. Artinya NTB melaju lebih dari 2 kali lipat kecepatan rata-rata negara ini. Iya, betul. Fakta di atas kertasnya begitu. Data yang kita punya bahkan menyebutkan ini adalah pertumbuhan tertinggi kedua di seluruh Indonesia loh. Hanya kalah tipis dari Maluku Utara. Benar sekali. Ini mengingatkan saya pada analogi sederhana ya. Bayangkan roda perekonomian NTB ini kayak seorang siswa di kelas. Oke, siswa. Iya, pada awal tahun 2025 lalu, siswa ini mendapat rapor merah, nilainya minus 1,47%. Wah, tertinggal jauh di belakang ya. Banget. Tapi tiba-tiba, tepat 1 tahun kemudian, di awal 2026, dia melangkah maju ke depan kelas dan dinobatkan sebagai juara 2 tingkat nasional. Lompatannya drastis sekali kan? Analogi siswa yang mengejar ketertinggalan itu sangat akurat sih, karena itulah esensi dasar dari perhitungan year on year. Maksudnya perbandingan tahunan ya? Ya, kita akan membandingkan titik waktu saat ini, yakni triwulan 1 2026, dengan titik waktu yang sama persis di tahun sebelumnya, yaitu triwulan 1 2025. Masuk akal. Jadi, rapor siswa ini terlihat sangat brilian karena kita secara langsung membandingkannya dengan masa terburuknya di tahun lalu, titik terendahnya. Nah, kalau begitu, disinilah saya mulai agak bingung dan butuh penjelasan Anda. Oke, bagian mana tuh? Saya akan membaca keseluruhan dokumen BPS tersebut ya, dan ada satu detail yang membuat saya mengernyitkan dahi. Detail yang quarter to quarter. Nah, iya. Di paragraf yang berdekatan dengan pengumuman ledakan 13,64% itu, Kepala BPS NTB juga merilis data quarter to quarter, perbandingan dari kuartal ke kuartal. Betul. Dan angkanya menunjukkan ekonomi NTB justru menyusut minus 1,30%. Ya, terkontraksi. Tunggu dulu, minus 1,30%. Apakah ini berarti di awal tahun 2026 ini warga NTB mendadak lebih miskin dibandingkan bulan Desember kemarin? Tidak, bukan begitu. Soalnya ini terdengar seperti resesi lokal ya. Bagaimana sebuah provinsi bisa meroket bak juara nasional, tapi di laporan yang sama dianggap menyusut? Ini sama sekali bukan resesi lokal. Dan ini adalah jebakan klasik dalam membaca data statistik makro. Bagus sekali Anda menyoroti paradoks ini sih. Karena pasti banyak yang salah paham kan? Seringkali orang salah paham.
Kuncinya ada pada titik awal perbandingannya. Penyusutan minus 1,30% itu adalah perhitungan quarter to quarter. Yang artinya? Artinya, membandingkan triwulan 1 2026 langsung dengan satu kuartal sebelumnya, yaitu triwulan 4 di akhir tahun 2025. Jadi kita membandingkan periode Januari sampai Maret 2026 dengan Oktober sampai Desember 2025. Benar. Memangnya ada apa dengan akhir tahun 2025 di NTB? Kenapa angkanya bisa setinggi itu? Sampai kuartal berikutnya terlihat menyusut. Akhir tahun itu adalah puncak mutlak dari siklus aktivitas ekonomi. Triwulan keempat itu selalu menjadi masa panen raya bagi putaran uang, khususnya di NTB. Oh, karena ada acara-acara besar. Tepat. Pada akhir 2025, ada gelaran internasional MotoGP di Mandalika, kan? Oh iya, benar juga. Bayangkan puluhan ribu orang datang. Mereka menyewa hotel, menyewa mobil, makan di restoran, membeli souvenir. Perputaran uangnya sangat masif. Uang beredar di mana-mana. Ditambah lagi secara struktural pemerintahan, akhir tahun itu adalah batas waktu di mana belanja APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah direalisasikan secara maksimal. Kejar tayang tutup buku ya. Betul sekali. Proyek-proyek infrastruktur dikebut agar selesai sebelum tutup buku. Tagihan-tagihan dicairkan. Puncaknya sangat-sangat tinggi. Saya mengerti sekarang. Jadi ketika kalender berganti ke Januari, Februari, dan Maret di tahun 2026, pesta akhir tahunnya sudah bubar. Sangat tepat. APBD yang baru masih dalam tahap awal pencairan. Proyek fisik pemerintah belum berjalan optimal karena, ya, masih proses tender kan? Iya. Dan belum ada event pariwisata skala internasional yang digelar. Jadi penurunan 1,30% secara kuartalan itu bukanlah tanda ekonomi NTB sedang krisis atau warga mendadak miskin. Itu sekedar pola musiman ya? Ya, pola musiman yang wajar. Ibarat detak jantung pelari maraton. Wajar jika detaknya menurun saat dia beristirahat minum air setelah melewati garis finish sebuah etape. Tapi secara keseluruhan, staminanya di tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Penjelasan yang sangat masuk akal. Saya ingat Dr. Iwan Harsono dalam opininya juga menggunakan istilah cetusi atau kumulatif. Iya, kumulatif to kumulatif. Beliau menyebut sepanjang tahun 2025, secara cetusi, ekonomi NTB hanya tumbuh 3,22%. Itu kan sangat lambat ya? Betul. Cetusi itu artinya kita melihat total keseluruhan performa selama 12 bulan penuh di 2025 dibandingkan dengan 12 bulan penuh di 2024. Dan angkanya cuma 3,22. Ya, dan angka itu mengonfirmasi bahwa tahun lalu perekonomian mereka memang sedang melambat. Oleh karena itu, ledakan 13,64% di awal 2026 ini sangat krusial. Sebagai tanda pemulihan. Betul, pemulihan struktural. Pemulihan struktural bukan sekedar keajaiban semalam ya. Iya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Silakan. Angka belasan persen sebesar itu jelas tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Hanya karena warga NTB mendadak rajin berbelanja baju atau rame-rame membuka warung kopi baru. Pasti ada pendorong utamanya. Pasti ada mesin raksasa di balik layar. Dan ketika saya membedah sumber berita kita, ada satu metrik yang benar-benar melompat keluar dari halaman. Komponen ekspor barang dan jasa NTB meledak hingga 91,87%. Sebuah angka yang fantastis. 91% loh. Apa sebenarnya yang sedang dikemas dan dikirim oleh NTB ke luar negeri sampai nilainya bisa naik hampir 2 kali lipat ini? Yang sangat menarik di sini adalah transformasi bentuk barang yang diekspor tersebut. Transformasi bentuk? Iya. Berdasarkan bedah data sektoral, mesin utama yang memicu ledakan ekspor ini didorong oleh dua lapangan usaha raksasa. Apa saja itu? Sektor industri pengolahan yang meroket hingga 60,25%. Kedua, sektor pertambangan yang tumbuh 31,80%. Oke. Dan kalau kita amati lebih dalam, dua sektor ini pada dasarnya adalah dua sisi dari operasional yang sama di wilayah tersebut. Tunggu sebentar. Bagaimana maksudnya dua sisi operasional yang sama? Tambang itu kan menggali tanah, sedangkan industri pengolahan itu pabrik, berbeda kan? Benar. Tapi di NTB, pabriknya itu mengolah apa yang digali dari tambangnya. Kita sedang berbicara tentang beroperasinya fasilitas pemurnian mineral, atau yang sering kita sebut smelter. Oh, smelter yang berproduksi penuh ya? Tepat.
Dulu, NTB lebih banyak mengekspor hasil galian yang belum diolah secara maksimal. Sekarang, dengan dorongan regulasi hilirisasi dari pemerintah pusat, perusahaan tambang harus memasukkan batuan hasil galian itu ke dalam smelter raksasa. Diolah di dalam negeri dulu. Betul, di dalam smelter, batuan itu diolah dan dimurnikan menjadi produk turunan dengan nilai ekonomi yang, tentu saja, jauh lebih tinggi. Menghasilkan apa saja itu? Mereka menghasilkan tembaga murni, perak, emas, hingga produk sampingan seperti asam sulfat. Oke. Nah, perubahan wujud dari sekedar hasil galian menjadi produk industri inilah yang diklasifikasikan sebagai pertumbuhan di sektor industri pengolahan hingga menembus 60%. Tunggu, ini memunculkan pertanyaan penting sih buat saya. Di laporan Antara disebutkan bahwa motor utama ekspor ini adalah sesuatu yang disebut konsentrat. Ya, konsentrat. Konsentrat ini sebenarnya wujudnya seperti apa sih? Apakah itu barang setengah jadi atau bagaimana? Ya, itu cara yang paling tepat untuk menggambarkannya. Bayangkan Anda menggali gunung dan mendapatkan bertonton batuan. Oke, rugi di ongkos kirim. Betul. Jadi, batuan itu dihancurkan, digiling, dicuci, dan diproses dengan bahan kimia untuk membuang material yang tidak berguna. Lalu sisanya? Hasil akhirnya adalah serbuk atau lumpur berwarna keabuan yang sangat padat dan berat, karena kandungan tembaga atau emasnya sudah terkonsentrasi di sana. Itulah konsentrat. Oh, jadi dia belum menjadi batangan tembaga yang mengkilap itu ya? Belum, dia belum 100% murni, tapi dia sudah melewati proses pemurnian tahap awal yang signifikan, dan nilainya jauh lebih mahal daripada batuan mentah. Oke, sekarang gambarnya menjadi sangat jelas. Tapi ada cerita dramatis di balik konsentrat ini. Tentang pelarangan itu ya? Iya, laporan yang sama menyebutkan bahwa sebelum meledak 91% di tahun 2026, ekspor konsentrat dari NTB ini sempat mati suri. Benar-benar dihentikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian SDM melarang total ekspor konsentrat selama 8 bulan penuh sepanjang tahun 2025. Tidak ada 1 gram pun yang boleh dikirim ke luar negeri. Tepat. Dan itu adalah periode yang sangat-sangat menekan bagi perekonomian daerah. Kenapa dilarang selama itu? Pelarangan 8 bulan itu adalah bentuk tindakan tegas dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk memaksa perusahaan-perusahaan tambang di kawasan Sumbawa Barat agar segera menyelesaikan pembangunan smelter fisik mereka. Oh, semacam ancaman ya? Ya, pemerintah berkata, kurang lebih, jika kalian tidak segera membangun pabrik pengolahan di dalam negeri, kalian tidak boleh berjualan ke luar negeri. Wah, tegas juga. Sangat tegas. Dan selama 8 bulan itu, keran pendapatan ekspor tertutup rapat. Lalu drama ini berlanjut. Pada 31 Oktober 2025, Kementerian SDM akhirnya luluh. Atau ya setidaknya memberikan ruang napas lah. Mereka menerbitkan izin relaksasi. Iya, izin yang disebut relaksasi ekspor konsentrat. Kerannya dibuka lagi, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Izin ini hanya berlaku 6 bulan dan akan kedaluarsa pada April 2026. Dan keputusan relaksasi itulah katalis utamanya. Bayangkan situasinya secara fisik. Kayak gimana tuh? Selama 8 bulan berturut-turut, perusahaan tambang kan tetap beroperasi. Mereka tetap menggali, tapi mereka tidak bisa menjual barangnya ke luar negeri. Terus barangnya dikemanakan? Alhasil, konsentratnya menumpuk di gudang-gudang raksasa mereka. Inventaris membludak. Menggunung ya? Benar. Begitu izin relaksasi 6 bulan dari Jakarta itu turun di akhir Oktober, pintu gudang langsung dibuka lebar-lebar. Astaga, ini seperti bendungan yang airnya ditahan paksa berbulan-bulan, lalu tiba-tiba pintu airnya dibuka sekaligus. Tepat. Tentu saja alirannya akan sangat brutal. Wajar saja jika nilai ekspornya langsung tercatat melendak sampai 91% di awal tahun ini. Betul sekali. Sebagian besar dari angka itu pastilah barang stok lama yang akhirnya berhasil dikapalkan, kan? Tepat sekali. Lonjakan ekspor yang tercatat di BPS pada awal 2026 ini, sebagian besar adalah realisasi penjualan dari barang yang tertahan. Ditambah, dengan kapasitas produksi harian yang baru. Kombinasi yang mematikan. Itulah kombinasi momentum yang luar biasa besar yang melontarkan ekonomi NTB ke posisi tertinggi kedua secara nasional. Namun, saya tidak bisa menahan rasa skeptis saya di sini. Kenapa skeptis? Anda menyebut ini kombinasi momentum yang luar biasa. Tapi bagi saya, ini justru memicu sinyal peringatan. Oke, silakan. Apakah sehat bagi sebuah provinsi dengan jutaan penduduk untuk menggantungkan nasib ekonominya pada satu lembar kertas izin dari kementerian di Jakarta? Relaksasi ini kan hanya berlaku 6 bulan. Begitu bulan April lewat dan izinnya habis,
Bukankah ini seperti membangun istana megah di atas tumpukan pasir? Sewaktu-waktu angkanya bisa runtuh seketika. Kritik Anda sangat tajam. Dan Dr. Iwan Harsono sangat menekankan kerentanan ini dalam analisisnya. Beliau menyatakan bahwa ledakan 13,64% ini memang patut diapresiasi karena memberi napas buatan bagi ekonomi yang sempat melambat di 2025. Tapi ada tapinya kan? Pasti, beliau memperingatkan adanya ketergantungan yang sangat berlapis. Pertama, ketergantungan absolut pada kebijakan pusat, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, satu perubahan aturan di Jakarta bisa menghentikan denyut nadi triliunan rupiah di daerah. Tepat. Kedua, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. Jika harga tembaga dunia mendadak anjlok, meskipun izin ekspornya ada, PDRB NTB tetap akan ikut terseret turun. Ini adalah fondasi ekonomi yang rapuh jika tidak didampingi oleh sektor lain. Nah, berbicara soal sektor lain nih, ledakan 60% di sektor industri pengolahan tambang ini memang seksi untuk dijadikan tajuk berita utama di media. Sangat fantastis kedengarannya. Tapi ada satu ironi besar yang saya temukan ketika menyisir data BPS tersebut. Kalau kita melihat porsi perekonomian NTB secara utuh, coba tebak siapa yang sebenarnya menyokong hidup sebagian besar warga? Pasti bukan tambang kan? Bukan. Juaranya ternyata bukan tambang. Angkanya justru menunjuk ke arah ladang dan laut. Anda benar. Jika kita melihat struktur lapangan usaha secara keseluruhan, penyumbang terbesar roda ekonomi NTB bukanlah pertambangan. Terus apa? Peringkat pertama diduduki oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor agrikultur ini menyumbang 22,23% dari total PDRB NTB. Wow, 22%. Mengalahkan sektor pertambangan yang berada di posisi kedua dengan porsi 19,71%. Ini sebuah paradoks yang menarik ya. Tambang dan smelter menghasilkan berita utama dengan lonjakan ekspor 91%-nya. Tetapi pada kenyataannya, sektor pertanianlah yang konsisten memastikan perut masyarakat tetap kenyang. Roda kehidupan sehari-hari terus berputar berkat pertanian. Dan di kuartal pertama ini, pertanian juga tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Datanya menunjukkan mereka tumbuh dengan sangat solid di angka 10,31%. Betul. Pertumbuhan 2 digit di sektor pertanian ini sama krusialnya dengan ekspor tambang. Pemicu utamanya adalah siklus panen raya. Panen raya di bulan apa itu? Pada bulan Maret 2026, NTB mengalami puncak panen raya padi yang sangat sukses. Jika kita melihat datanya, produksi gabah kering giling mereka melonjak drastis hingga mencapai 577,24 ribu ton pada triwulan ini. 577 ribu ton. Itu jumlah beras yang luar biasa banyak. Sangat banyak. Coba bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2025, yang hanya memproduksi sekitar 313 ribu ton akibat pergeseran musim tanam dan faktor cuaca. Hampir 2 kali lipatnya juga ya. Ya, jadi kelimpahan hasil panen ini memberikan dorongan organik yang sangat kuat bagi stabilitas ekonomi wilayah tersebut. Mendengar itu saya jadi bertanya-tanya. Dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita juga memikirkan hal yang sama. Pertanyaan tentang apa tuh? Lalu mengapa pemerintah, baik daerah maupun pusat, repot-repot memusatkan begitu banyak energi, negosiasi, dan perdebatan politik pada relaksasi ekspor tambang yang hanya berlaku 6 bulan itu? Jika pertanianlah penyangga utama hidup warga NTB, mengapa tambang yang selalu menjadi primadona kebijakan? Itu adalah pertanyaan struktural yang sangat dalam. Jawabannya ada pada karakter modal dan pendapatan negara. Maksudnya bagaimana? Pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah raksasa dan menjaga stabilitas sosial di akar rumput. Itu fakta. Tetapi, pertambangan dan industri smelter adalah sektor padat modal yang menghasilkan devisa negara dalam bentuk dolar dan setoran pajak yang masif dalam waktu singkat. Butuh dana cepat. Iya, pemerintah membutuhkan aliran dana tunai berukuran raksasa itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan anggaran nasional. Jadi, meskipun pertanian adalah jangkar sosialnya, tambang adalah mesin uang cepatnya. Mesin uang cepat. Nah, itu membawa kita ke pertanyaan yang paling relevan bagi realita di lapangan. Silakan. Panen raya padi sangat melimpah, ekspor tembaga meroket 91%, dan pertumbuhan ekonomi makro melesat ke 13,64%. Oke. Jika saya adalah seorang warga biasa yang berjualan di pasar tradisional di Mataram, atau seorang supil angkutan di Sumbawa, saya pasti akan bertanya. Bertanya soal apa? Tunggu, ekonomi provinsi saya tumbuh 13%.
Tapi, apakah isi dompet saya hari ini terasa 13% lebih tebal dibandingkan tahun lalu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, jawabannya akan sangat kontras dengan realita di lapangan. Kontras bagaimana maksudnya? Untuk benar-benar menjawab pertanyaan tentang dompet warga tadi, kita harus berhenti melihat data produksi dan beralih ke data pengeluaran di laporan BPS. Oke, data pengeluaran. Ada satu metrik yang bernama pengeluaran konsumsi rumah tangga. Metrik ini adalah cerminan langsung dari daya beli, isi dompet, dan kesejahteraan harian masyarakat. Dan seberapa besar porsi metrik ini? Sangat besar. Konsumsi rumah tangga ini menopang 56,37%, lebih dari separuh, total pengeluaran di NTB. Oke, jadi konsumsi rumah tangga ini mewakili ibu-ibu yang membeli sayur di pasar, bapak-bapak yang membayar cicilan motor, atau keluarga yang makan malam di warung tenda. Metrik ini adalah cermin masyarakat awam. Tepat. Dan tahukah Anda berapa angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini secara tahunan di tengah ledakan PDRB 13,64% tadi? Berapa? 10%? 8%? Hanya 5,15%. Hah, jauh sekali. Bahkan, jika kita membedahnya secara kuartalan quarter to quarter, pertumbuhannya nyaris stagnan. Hanya berada di angka 0,17%. Tunggu, 0,17%? Itu berarti pergerakan uang di kasir-kasir warung dan pasar tradisional nyaris tidak bergerak sama sekali dari kuartal sebelumnya. Nyaris tidak bergerak. Ini adalah jurang realita yang luar biasa lebar. Di satu sisi, pelabuhan sibuk mengirim konsentrat senilai triliunan rupiah dengan lonjakan 91%. Tapi di sisi lain, warung kopi dan penjual sayur lokal hanya melihat pertumbuhan 5%. Sangat ironis memang. Tolong jelaskan pada saya, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi secara logika ekonomi? Mengapa uang triliunan itu tidak langsung membanjiri jalanan? Inilah fenomena yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai lag effect atau efek jeda waktu dari skema trickle-down ekonomi. Jeda waktu? Iya, mekanismenya bekerja seperti ini. Bayangkan uang hasil ekspor konsentrat, bernilai triliunan rupiah itu ditransfer dalam bentuk dolar. Uang itu tidak langsung masuk ke rekening bank lokal di NTB. Terus kemana perginya? Sebagian besar uang itu ditarik ke rekening pusat perusahaan, biasanya untuk melunasi utang pembangunan smelter raksasa kepada bank asing. Sebagian lagi masuk ke kas negara di Jakarta dalam bentuk pajak ekspor dan royalti. Jadi uangnya menguap ke atas terlebih dahulu. Tepat. Hanya sebagian kecil yang tertinggal di daerah dalam bentuk gaji karyawan tambang atau operasional lokal. Gaji karyawan lokal, oke. Nah, karyawan lokal yang menerima gaji atau bonus ini kan tidak langsung menghabiskannya di hari yang sama. Mungkin butuh beberapa bulan sampai karyawan ini memutuskan untuk membeli sepeda motor baru. Iya, nabung dulu kan biasanya. Betul. Ketika dia membeli motor, dealer lokal mendapat untung dan akhirnya merekrut satu karyawan admin tambahan. Barulah karyawan admin baru ini menggunakan gaji pertamanya untuk makan siang di warung lokal setiap hari. Mengalir pelan-pelan. Rantai distribusi kekayaan ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari setahun, agar suntikan dana dari industri raksasa benar-benar mengalir dan bisa dirasakan oleh pedagang kaki lima. Penjelasan yang sangat menjernihkan. Jadi, pertumbuhan makro 13,64% itu secara statistik 100% valid dan patut dirayakan sebagai sebuah pencapaian industrialisasi. Sangat valid. Tapi secara sosiologis, kekayaannya belum sepenuhnya menetes ke ruang-ruang makan keluarga di NTB. Ada jarak waktu yang jauh antara laju industri raksasa dengan nafas ekonomi akar rumput. Sangat tepat. Angka makro seringkali memberikan ilusi optik yang menutupi realita mikro di lapangan. Tantangan terbesar bagi pemerintah daerah saat ini bukanlah bagaimana merayakan angka belasan persen ini. Tapi bagaimana uangnya bisa turun ya? Ya, memikirkan intervensi kebijakan agar porsi perekonomian dari industri hilirisasi raksasa ini bisa lebih cepat dikonversi menjadi perputaran uang tunai yang nyata di pasar-pasar lokal. Sungguh sebuah perjalanan bedah data yang sangat memikat. Kita memulai eksplorasi mendalam kita hari ini dengan melihat sebuah angka anomali yang mencolok. 13,64%. Angka yang bikin kita geleng-geleng kepala, Evelyn. Dan pelan-pelan kita berhasil membongkar setiap komponen mesin di dalamnya. Kita telah melihat bagaimana perpaduan antara ambisi hilirisasi industri lewat smelter, drama pelonggaran kebijakan ekspor yang bekerja persis seperti membuka pintu bendungan yang ditalan paksa, serta anugerah panen raya agrikultur yang melimpah ruah. Semua itu terjadi di waktu yang bersamaan.
di panggung nasional. Fakta yang tak terbantahkan. Mengapa fenomena ini penting untuk Anda pahami? Karena apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada awal 2026 ini adalah salah satu studi kasus makroekonomi paling telanjang yang bisa kita saksikan. Data ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa rentan sekaligus dinamisnya nasib ekonomi suatu wilayah. Sangat dinamis. Hanya dengan memutar satu tuas regulasi izin ekspor di ibu kota, dipadukan dengan kesiapan infrastruktur industri di daerah, sebuah provinsi bisa melompat jauh dari zona merah kontraksi menuju puncak pertumbuhan yang eksponensial. Walaupun, tentu saja, uangnya belum sepenuhnya sampai ke kantong masyarakat umum. Jadi, apa arti dari semua ini? Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Seperti yang kita diskusikan panjang lebar tadi, relaksasi ekspor konsentrat dari Kementerian ESDM yang menjadi bahan bakar utama ledakan ekspor 91% ini memiliki tanggal kedaluarsa. Bulan April. Izin itu dijadwalkan berakhir pada bulan April 2026. Pertanyaan besarnya, setelah bulan April terlewati dan pintu ekspor barang setengah jadi itu kembali ditutup rapat oleh pemerintah pusat, apakah fasilitas-fasilitas smelter di NTB sudah 100% siap menyerap, mengolah, dan memproses setiap gram hasil tambang tersebut di dalam negeri? Itu pertanyaan $1 juta. Ataukah pertumbuhan ajaib 13,64% yang kita bedah hari ini hanyalah sebuah sugar rush, sebuah lonjakan energi sementara yang akan membuat kurva ekonomi mereka kembali terhempas ke bumi pada kuartal-kuartal berikutnya? Sebuah pertanyaan fundamental yang akan menentukan apakah wilayah tersebut benar-benar siap untuk era industrialisasi jangka panjang, atau sekedar menikmati kejatuhan durian runtuh sesaat. Kita harus menunggu rilis kuartal berikutnya untuk melihat efek dari tanggal jatuh tempo ini. Pastinya, kami persilakan Anda untuk merenungkan pertanyaan tersebut, menelisik data-data di sekitar Anda, dan melihat sendiri bagaimana babak selanjutnya dari teka-teki ekonomi daerah ini akan terbuka setelah bulan April berlalu. Selalu seru untuk membedah angka-angka ini. Sangat seru. Teruslah membaca dengan kritis, teruslah mempertanyakan narasi di balik angka-angka tajuk berita utama, dan pastikan Anda selalu menjaga rasa ingin tahu Anda tetap menyala. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam bedah data hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.